Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengambil base map dari Google Earth untuk dibawa ke dalam ArcGIS. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama sudah pasti kita butuh Google Earth, ya. Nah, ini teman-teman boleh pakai aplikasi kalau punya atau mau dari Google juga dipersilahkan. Lalu yang kedua sudah pasti kita butuh ArcGIS-nya, ya. Di sini kita butuhnya untuk ArcMap-nya. Dan yang ketiga, ini sebenarnya opsional, kita butuh Excel ya. Ini untuk menyalin atau mengcopy titik-titik yang kita ambil dari Google Earth kalau-kalau dibutuhkan ya. Tapi kalau tidak mau pakai pun juga tidak ada masalah, sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, nah sekarang yang pertama sudah pasti kita buka dulu Google Earth-nya ya. Ini. Nah, ini ya, kita sudah punya. Tampilannya sih sama-sama aja ya. Nah, kemudian sekarang kita mau cari lokasi yang akan kita ambil base map-nya. Di sini ya, di search, kita klik search bar-nya. Misalnya kita cari kota Bogor. Nah, terus enter atau klik search ya. Nah, biarkan dia mencari. Tunggu saja. Oke, kita sudah mendapatkan wilayah yang kita mau. Nah, di sini kalau teman-teman mau langsung pakaikan dia add place mark juga dipersilakan. Tapi mungkin ada yang mau diperbesar atau mungkin diperkecil juga dipersilahkan ya. Kalau misalnya mau diperbesar ini di sini ya, tinggal klik tanda plus. Kalau mau diperkecil ya, nah, atau mungkin mau dikasih wilayah lebih banyak, klik aja tanda minus. Ya, tinggal teman-teman atur aja sendiri bagaimana baiknya. Kemudian, karena kalau kita masukkan ke dalam ArcGIS itu kan dia harus polosan, ya. Nah, ini semua kayak tulisan-tulisan ini, ya. Terus warna-warna kuning ini, jalan-jalannya ini harus dihilangkan. Gimana caranya? Nah, di sini, ini kan ada layers, ya. Ini semua tanda-tanda centang yang ada di layers ini cukup kita klik aja. Nah, hilangkan. Nah, pokoknya semuanya dihilangkan aja, ya. Nah, kemudian, kok ini yang tengah nggak hilang ini, tulisan Bogor City-nya. Nah, kalau ini yang mau dihilangkan, teman-teman klik yang ini, Clear Search Result. Tapi kalau nggak mau juga nggak ada masalah. Cuma kalau saya biasanya dihilangkan. Ya, oke, bersih. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang kan wilayahnya ini mungkin teman-teman pengaturannya dia sudah dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Nah, untuk masuk ke dalam peta biasanya kita butuh peta datarnya. Nah, gimana caranya? Kita klik view ya. Lalu di sini reset, pilih tilt and compass. Oke. Tapi karena ini peta saya sudah dalam bentuk datar, jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau tidak dipakaikan yang tadi. Cuma untuk jaga-jaga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan memberikan base map-nya ya, titik-titiknya, place mark-nya. Gimana caranya? Ini, dia ada push pin kayak gini. Klik aja. Oke. Jangan langsung klik OK ya, tapi bawa dulu dia ke pojok kiri atas. Nah, lalu untuk namanya terserah teman-teman mau namain apa. Nah, ini opsional. Untuk ini latitude longitude-nya teman-teman boleh di-copy ya. Kayak di sini. Misalnya saya klik lan sama long. Terus ini A, titik A. Kita copy aja seperti biasa ya. Oke, copy lagi. Jadi selama proses mengcopy, ini teman-teman jangan langsung diklik OK ya. Karena kalau udah diklik OK, kadang-kadang ribet manggil laginya ya. Jadi selesaikan dulu di sini. Nah, oke, baru teman-teman klik OK. Nah, sekarang titik A-nya sudah kita dapat.
kita butuh 4 titik. Jadi kita ulangi sebanyak 3 kali. Ya, kita klik lagi add place mark. Kita bawa ke kanan atas, ya. Nah, kasih sejajar ya kalau bisa antara yang push pin pertama, yang A ini, place mark pertama, sama place mark yang kedua. Caranya sama aja kayak tadi. Name-nya diganti, kalau teman-teman mau ganti supaya gampang. Latitude longitude-nya di copy kalau teman-teman butuh ya. Seperti biasa aja. Oke, copy. Nah, udah selesai, klik oke. Kita udah punya 2 ya di my place di sini. Nah, bikin lagi yang ke-3, add place mark lagi. Bawa ke bawah. Nah, usahakan sejajar ya. Nah, kita ganti sama aja kayak yang tadi. Copy kalau butuh. Ya. Oke. Copy lagi. Nah. Oke, kita sudah punya 3. Terakhir yang ke-4. Caranya sama aja, nggak ada yang beda. Ganti nama, copy latitude longitude kalau butuh. Oke, klik oke. Nah, kita sudah punya awal dari base map kita, ya. Nah, ini yang di Excel, kita save aja, ya. Save-nya biasa aja, terserah teman-teman ya. Tapi kita tempatkan dia ke satu folder yang sama. Misalnya saya buatkan dia folder di, terserah teman-teman sih, saya bikinnya ini di F, ya. Nah, misalnya saya tulis belajar peta. Enter ya. Klik aja. Oke. Nah, ini ya. Kita save. Nah, yang di tempat yang tadi kita sudah buat. Ini belajar peta. Kita kasih nama Kota Bogor. Oke, save aja. Nah, ini tutup aja karena udah selesai. Nanti teman-teman bisa pakai kalau teman-teman butuhkan, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau simpan titik-titik ininya, ya. Supaya bisa dipakai di ArcGIS. Caranya gimana? Nah, ini My Place, ya. Klik kanan, Save Place As. Nah, di sini kita simpan ke tempat yang tadi, belajar peta. Nah, ini karena tadi kita sudah hilangkan tulisan Kota Bogornya, makanya dia tulisannya My Place. Tapi kalau nggak dihilangkan, ini namanya tetap jadi Kota Bogor, sesuai dengan apa yang kita search di paling pertama tadi. Jadi karena itu kita ganti juga Kota Bogor. Nah, kemudian save as type-nya itu dari KMZ kita ubah menjadi KML. Lalu save. Oke, kita sudah menyimpan titik-titiknya. Nah, sekarang kita mau save lagi gambarnya, ya. Cara save gambarnya gimana? Nah, ini bisa langsung aja
Save image. Nah, jangan langsung di save ini ya. Kita mau hilangkan dulu ini. Untitled map, legend, ya. Gimana caranya? Klik ini, map option. Ini semua tanda checklist dihilangkan aja, ya. Oke, jangan langsung klik save. Nah, klik aja di luar, terserah. Lalu ini, resolution. Kita pilih yang maksimum. Nah, ini terakhir, save image. Sama, kembali ke tempat yang tadi. Karena ini kebetulan sudah di tempat yang tadi, belajar peta, ya. Kita tulis lagi, misalnya dengan yang nama yang sama, Kota Bogor. Type-nya ini udah biarin aja, lalu di save. Oke, kita tunggu aja sampai proses save-nya selesai. Oke, sudah selesai. Kita urusan di Google Earth udah beres. Nah, ini teman-teman mau close boleh, silahkan. Nah, kemudian ini kita buka lagi ArcMap. Nah, ini lembaran kosongnya ya. Nah, di sini teman-teman pilih Arc Toolbox. Kebetulan ini saya sudah terpanggil di sini, ya. Sini kita pilih yang ini, Conversion Tool. Kita mau panggil si placemark-nya. Ya, klik tambah aja. Nah, ini kita ambil yang from KML. Sama, klik lagi tanda tambahnya. Lalu klik ini, KML to layer. Nah, input KML file. Kita pergi ke bagian yang tadi. Nah, ini ya. Type-nya udah langsung KML. Langsung klik aja, terus open. Kita tunggu. Biasanya agak lama. Oke, udah ya. Nah, ini sudah masuk. Sekarang output location-nya kita kasih sama dengan input-nya supaya nggak bingung nyari-nyarinya nanti kalau dibutuhkan, ya. Supaya nggak tersebar-sebar datanya. Nah, sama aja kita pilih tempatnya yang si belajar tadi. Nah, ini belajar peta. Nah, oke, add aja. Sorry, langsung aja di sini. Terus add. Nah, ini output data, biarin aja. Ini juga biarin aja. Terus langsung klik OK. Tunggu saja ya. Kadang-kadang agak lama. Sama kayak tadi. Oke, nah ini kalau ada tanda ini ya, KML to layer, terus ada tanda centang hijau, artinya datanya berhasil masuk. Nah, seperti apa datanya ini tadi yang titik-titik placemark, dia hanya seperti ini ya. Nanti ini akan kita ikat dengan gambarnya. Oke, placemarknya sudah masuk, sekarang kita mau panggil si gambarnya tadi ya. Caranya gimana? Ini klik aja add data ya. Seperti ini dia ikonnya. Atau boleh juga kalau nggak ada ikonnya dari file, ya, ini add data, ya, sama aja. Oke. Yang mana yang kita kasih masuk? Tentu saja yang JPG ini, ya. Tinggal di add aja. Ini di oke aja udah. Oke, ya. Kalau udah begini, tinggal klik kanan, lalu full extend. Nah,
Sekarang kalau kita perhatikan ya di sini kan di gambarnya ini ya ada A, ada B, ada C, ada D. Terus ada tumpukan di sini A, B, C, D. Nah, ini tumpukan-tumpukan ini mau kita ikat satu persatu ke sini ya yang ada di gambarnya. Supaya ketika kita mengubah gambarnya, placemark-nya juga ikut ya. Jadi tidak ke pisah-pisah. Gimana caranya? Ya, pertama kita klik zoom in. Kita zoom ke yang si gambar ini. Nah, ya. Lalu kita pilih ke georeferencing. Ini ada add control point. Klik aja di sini. Nah, terus full extend lagi. Nah, lalu kita pilih zoom in lagi. Kita arahkan ke yang ini nih, yang tumpukan ABCD ini nih, ya. Nah, ini lagi terus aja sampai dapat yang A. Sudah dapat, kita klik lagi add control point, lalu usahakan klik di tengah-tengahnya. Oke. Lalu full extend lagi. Nah, sudah berpindah ya. Tadi kan dia di atas nih. Sudah makin ke tengah-tengah. Sekarang kita mau ikat yang B. Caranya sama. Zoom in lagi. Bagian B. Ya. Georeferencing, add control point. Klik. Lalu full extend. Zoom in lagi ke tumpukan sini. Ya. Nah, dia sudah berpindah tadi tempatnya ya. Nah, sekarang kita ke B. Klik lagi add control point. Taruh tengah-tengah. Nah, full extend. Oke, nah ini sudah ya. A, B, sudah tidak ada lagi tumpukan yang tadi di sini. Dia sudah berpindah. Kalau begini udah gampang. Tinggal klik lagi zoom in, kita ke bagian C. Ya, nah ini kan gampang nih, udah di sini. Langsung aja, add control point. Ingat, mulai dari yang gambarnya dulu. Ya, jangan dari place mark-nya, tapi dari gambar ke place mark. Nah, tuh ya, dia jadi ke wilayah yang tadi kita klik pertama kali. Lalu, full extend lagi. Sekarang ke bagian D-nya, karena dia masih di bagian bawah. Sama aja caranya. Nah, loh kok di luar? Nggak apa-apa, karena kita mau ikat. Add control point, ingat dari bagian gambar ke place mark. Nah, kan dia masuk ya ke gambarnya ya, naik. Oke. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman, ini sudah terikat. Sekarang kita ke... Nah, karena ini sudah terikat semua ya. Sekarang kita masuk ke georeferencing. Kita pilih yang rectify. Oke, output lokasinya kasih sama ya. Yang tadi kita ke belajar peta. Oke, add aja. Ini formatnya kita biarin aja TIFF lalu klik save. Oke, ditunggu aja. Ya, dia jalan ini savingnya. Oke, ya. Nah, kemudian kita klik lagi georeferencing, lalu update georeferencing. Oke. Nah, ya, jadi peta ini sudah siap kita digitasi. Mungkin teman-teman mau menambahkan jalan ya, teman-teman mau menambahkan yang lainnya ya. Itu kita lakukan di video lainnya. Oke, seperti itulah cara mengambil base map dari Google Earth untuk ArcGIS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.